bahagia, momen di depan mata, meskipun kita hanya melihat dari layar kaca. Ya, Bung satu catatan tentunya Indonesia tidak terkalahkan sepanjang SEA Games 2023. Mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0, mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0, mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1, dan tentunya berhasil melewati semifinal dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Terakhir, mampu mengalahkan salah satu raja Asia Tenggara, yaitu dengan skor yang meyakinkan di final 5-2. Bukan hanya salah satu, satu-satunya raja Asia Tenggara. Mereka kolektor emas terbanyak, mereka kolektor gelar Piala AFF terbanyak, dan kita tahu bagaimana hanya Vietnam bisa mendekati itu. Tapi sekarang setelah Vietnam 2 tahun berturut-turut mereka mendapatkan medali emas, sekarang giliran Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal dengan skor meyakinkan, dengan drama yang luar biasa. Dan akhirnya kita juga melihat lagi bagaimana mentalitas dari para pemain yang juga tampil sangat luar biasa, memberikan medali emas untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ya, kita berikan aplaus tentunya untuk Vietnam meraih medali perunggu setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas setelah mereka disingkirkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para pemain Jepang? Iya, ada perubahan untuk itu dari dua negara ini. Yang pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Pak Hangzhou meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi terus kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Pokin dengan begitu perkasa memimpin tim ini menjadi juara di Piala AFF tahun lalu, tapi kemudian sekarang diberikan kepada pelatih yang relatif masih muda, yang belum pernah merasakan gelar juara. Ketika dia menjadi pelatih, dia lebih banyak menjadi asisten pelatih, lebih banyak menjadi caretaker, sehingga sekarang kita tahu bagaimana kualitas ketika pertandingan penting menunjukkan peran pelatih juga tidak bisa diabaikan. Ya, kembali tentunya Philippe Troussier mengambil alih ke pemimpinan dari pelatih sebelumnya Pak Hangzhou. Memang terjadi sedikit perubahan cara bermain ya. Ini tentunya sebuah transisi yang memang harus diterima oleh para pemain Vietnam dan juga supporter. Memang ini kelompok usia, tetapi bahwa emas adalah emas, dan Indonesia mencatatkan namanya dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana runner up kali ini medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Dolok, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat bagaimana pertarungan sukses Tasit sudah merupakan pemain pedang yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya, meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari meskipun sudah kerap ada di beberapa pemain yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu, mereka merasakan bahwa lebih baik sakit ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka, dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia. Kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand ke pelatih Saras Tritaro yang gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Setelah paket tadi terjadi sebuah drama bermalam 2x45, kita melihat bahwa sebetulnya pemain Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan di 2x45. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengulang momen itu. Yang terjadilah, yang paling penting sekarang kita nikmatilah. Tapi itulah kadang bagaimana ketika dalam sebuah situasi pertandingan yang begitu ketat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Ya, tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil
paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final. Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, pemain Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub biasa di Liga Belgia, kemudian juga ada anak utama yang juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil memberikan hal yang luar biasa di Marseille Sedang. Ramadan Sananta, Ya. Ewako. Raja Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, langsung pada Mas Rahman mendapatkan julukan dari Menpora. Ya. Bahwa memang golnya tadi membuat diri kita misalkan mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Will Pantuk dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Bintang Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian dari penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Kita lihat juga Almea dan Dewangga itu main sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan rock, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul, salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan, tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final, Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas 16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Ada di belakang Coach Indra Safri berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja. Memang kita tunggu-tunggu dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B, tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya.
you so much. Let's try for the next turn to take care of 90